Halo Bray, kenalin nama gue Rizky. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan membahas sebuah alur film horor bertema zombie yang berjudul Splinter tahun 2008. Menceritakan tentang penyerangan makhluk aneh yang menimpa pasangan yang suka gabrut liar di dalam ruyuk. So, seperti biasa, persiapkan cemilan dan juga pendengaran kalian, konsentrasi, dan ini dia alur filmnya. Nyawa coba. Lah aku greget ngene kaget bareng. Film yang akan Mimin bahas kali ini merupakan film horor bergenre horor, science fiction, dan juga thriller. Film tersebut merupakan film zombie yang berjudul Splinter tahun 2008. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau disclaimer dulu nih, bahwa konten ini adalah konten spoiler Bray, yang dimana semua data di dalam konten ini Mimin dapatkan dari aplikasi IMDb langsung. So, mungkin seiring berjalannya waktu, data ini mungkin bisa berubah ya, baik itu dari segi rating dan juga aspek lainnya. Alkisah, film dimulai dengan diperlihatkannya suasana sepi di sebuah pom bensin. Terlihat seorang laki-laki bernama Herman yang sedang santuy mukbang ciki panser di tepi ruyuk. Sungguh sangat malang sekali. Herman yang dibayar murah oleh sutradara akhirnya harus mati duluan oleh makhluk aneh dari dalam ruyuk. Kira-kira makhluk apa itu ya? Kita lanjut dulu. Kemudian scene berpindah. Di sana kita akan diperkenalkan dengan pasangan gabrut yang bernama Polly dan juga Paulo. Terlihat mereka yang tidak mampu menyewa hotel akhirnya malah berniat untuk ngaduk semen di dalam ruyuk yang gatal. Oh alah, siga ucing wenya gabrut di dalam ruyuk. Di sisi lain, kita juga akan diperkenalkan dengan pasangan lainnya yang bernama Dennis dan juga Rachel. Di sini terungkap fakta guys, bahwa mereka ini adalah penjahat yang sedang buron. Dan sayangnya, di dalam pelariannya itu, mobil mereka pun malah harus parem di tengah jalan. Dengan adanya hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk berjalan ceker dan berniat untuk membegal mobil yang melintas. Singkat cerita, scene pun kembali kepada Polly dan juga Paulo. Mereka yang beres gabrutan brutal akhirnya memutuskan untuk pulang Bray. Namun sayang Bray, seperti biasa, bagaikan azab instan, di tengah jalan mereka pun malah harus dibegal oleh si Dennis. Mamam tah. Singkat cerita, malam pun tiba. Di tengah perjalanan, Dennis pun mengancam si Paulo untuk mengantarkannya ke tempat yang aman cenah guys. Namun, bagaikan azab instan part 2, mobil mereka pun malah menabrak sesuatu yang membuat mobil mereka pun malah bocor di tengah jalan. Dengan adanya hal tersebut, Paulo yang disandra oleh Dennis akhirnya dipaksa untuk mengecek kondisi mobil. Namun, terlihat sosok aneh berduri yang bergerak menyerang mereka. Kira-kira sosok apa itu ya? Singkat cerita, karena kondisi mobil yang masih rudet, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membawanya ke sebuah pom bensin terdekat. Dan jika kalian sadar, inilah pom bensin Kang Herman yang kita lihat di awal film Bray. Di sana mereka pun memutuskan untuk beristirahat santuy terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain, Rachel yang kebelat modal pun malah memutuskan untuk pergi ke toilet. Namun sayang lagi nih Bray, baru saja membuka pintu, dirinya yang bernasib sial pun malah harus diserang oleh zombie yang keluar dari kamar mandi.
Walah, ternyata zombie tersebut adalah si Kang Herman, Bray, yang berhasil menyerang si Rachel dan langsung memukbangnya. Di sini terkuak fakta, guys, bahwa Mang Herman rupanya diserang oleh makhluk aneh yang berwujud duri-duri tajam. Dan makhluk tersebut rupanya bisa menginfeksi makhluk hidup apapun termasuk kucing dan menjadikannya sebagai zombie. Melihat doinya mati, Dennis pun tentu saja auto shock setengah edan. Dan mereka yang tersisa terpaksa harus bertahan di dalam toko untuk keselamatan mereka semua. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, mereka semua yang terjebak di dalam toko mau tidak mau harus membuat rencana agar bisa keluar dari sana. Namun sayang, Bray, usaha mereka pun harus terhalang oleh zombie yang mulai meneror mereka. Tidak hanya itu, Bray, kondisi pun malah diperparah ketika si zombie malah bisa bermutasi dan mengendalikan potongan tangan ke dalam toko. Dan dengan adanya hal tersebut, si Dennis pun akhirnya harus terinfeksi oleh zombie. Di sana, Dennis yang sudah tidak ada harapan hidup akhirnya berniat untuk jihad, yaitu dengan cara meledakkan pom bensin itu agar makhluk itu pun bisa mati bersamanya. Sedangkan di akhir film, Polly dan Paulo pun akhirnya bisa happy ending dan selamat dari sana. Di sisi lain, untuk urusan belakang layar, film Splinter ini diproduksi oleh Toby Wilkins sebagai sutradaranya, Kay Berry yang berperan sebagai produser, dan ditulis oleh Ian Shore sebagai penulis dari film ini. Dan selain itu, film ini juga didukung oleh beberapa cast atau pemeran di dalam film ini, diantaranya sebagai berikut: Shea Wigham yang berperan sebagai Dennis, Jill Wager yang berperan sebagai Polly, Paulo Constanzo yang berperan sebagai Paulo, Rachel Curb yang berperan sebagai Rachel, dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang membersamai film ini. Dikutip dari IMDb, film ini memiliki rating 6,1 dari 10, tepat pada saat konten ini dibuat, Bray. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocoklah dikasih nilai 6,5 dari 10. Karena jujur, Bray, film ini mengajarkan kepada kita pentingnya untuk tidak gabrut di dalam ruyuk. Dan untuk detail data dari film ini dirilis pada tanggal 3 April tahun 2009, berlokasi di US dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di dalam film ini. Dan selain itu, film ini memiliki total durasi tonton yaitu 82 menit atau 1 jam 22 menit, Bray, dengan aspek rasio 2.35:1.
Sedangkan untuk budgeting atau penghasilan dari film ini sendiri lumayan cukup cuan, bray. Yang dimana dengan bermodalkan 9.000 US dollar, film ini mampu menghasilkan pendapatan total yaitu sebesar 522.000 US dollar, bray. Wadaw, uang yang cukup banyak ya. Sangat untung sekali dari modal awal. Dan oke guys, itu dia sesi alur film dari film Splinter tahun 2008. Oh iya bray, tak lupa juga, di sini Mimin saranin kalian untuk nonton full film ini di situs nonton kesayangan kalian ya. So mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Jika ada kesalahan seperti biasa, Mimin minta maaf ya, dan semoga kalian sehat selalu. Terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.